ini kan kita masih melihat bagaimana eskalasinya, apakah akan melibatkan negara-negara Timur Tengah lain atau tidak. Tapi di sisi lain, apa yang bisa dilakukan Indonesia untuk mendorong deeskalasi di Timur Tengah? Ya, sebenarnya kan poin menuju deeskalasi sudah terjadi ya, sebagaimana statement dari Donald Trump. Dan Donald Trump juga mengucapkan terima kasih. Jarang pemimpin Amerika kemudian mengatakan God bless Iran begitu ya, karena kan statement awal itu sangat keras, bahkan hampir sama ya soundingnya dengan apa yang dilakukan oleh Israel, bahwa Ayatullah Khomeini itu harus turun karena rejim ini yang menjadi persoalan. Tetapi kan akhirnya mendapatkan sebuah solusi ya yang dianggap mungkin lebih dekat ke win-win solution ya di antara tiga negara yang sedang berkonflik ya, Amerika yang Donald Trump yang pada sisi kita lihat memang mendapatkan publik ya di negaranya, tetapi justru dengan mengumumkan perdamaian dan gencatan senjata seakan-akan mendapatkan kredit memang sebagai ya tokoh yang kemudian pro terhadap perdamaian dan tidak melanjutkan peperangan. Nah, Indonesia saya kira ya tinggal melanjutkan komunikasi selama ini yang sudah dilakukan ya terhadap negara besar ya, bisa berkomunikasi dengan Qatar, kemudian juga dengan Iran, juga punya hubungan dengan Amerika. Yang jelas adalah komitmen untuk menjaga perdamaian dan tentu juga diharapkan bisa menyelesaikan yang masalah fundamental ya, akar dari konflik yang tidak hanya gencatan senjata ini bersifat sementara, tetapi juga harus menyelesaikan persoalan yang lebih fundamental ya, yang tentu nanti kan berkaitan dengan masalah konflik Israel dan Palestina selanjutnya yang juga harus jadi fokus. Nah, Mas Yo, tapi untuk menyelesaikan masalah fundamental itu, untuk ya ini menjaga deeskalasi di area Timur Tengah, bagaimana peran negara-negara di Timur Tengah tadi itu untuk menjaga agar ketegangan sudah tidak ada lagi, bisa betul-betul diselesaikan lewat gencatan senjata? Yang dibalik itu kan sebenarnya ini menunjukkan kekuatan diplomasi ya yang dilakukan, termasuk dilakukan oleh Qatar. Dan biar bagaimanapun diplomasi itu kan membutuhkan pembiayaan yang sangat tinggi ya. Kenapa kemudian Trump begitu cepat mengalami perubahan, kadang bimbang ya, antara tetap setia dengan Amerika atau kemudian melihat ya peluang yang lain untuk perdamaian. Karena kita tahu bahwa dalam beberapa minggu sebelumnya kan ada lawatan Trump ya ke Saudi, kemudian ke Qatar, ke Uni Emirat, yang itu mendapatkan investasi yang sangat fantastis ya dari ketiga negara besar itu, hampir mencapai 2-3 triliun US dollar, yang itu bukan angka yang kecil bagi Amerika ya yang sedang dalam kondisi ekonominya juga tidak baik-baik saja. Dari Qatar kan hampir dapat 1,7 triliun US, termasuk juga rencana untuk digantikan pesawat kepresidenan dari Amerika yang itu disumbang oleh Qatar, kemudian juga demikian. Jadi tawaran perang pasti akan ditimbang ya, apakah mau berperang atau mengambil keuntungan dari investasi itu. Trump sebagai seorang pengusaha pasti kemudian lebih suka untuk mendapatkan.